tahun ini digagas penanaman 1 juta pohon matoa, ini luar biasa. Kita kenal matoa itu dari Papua, tapi kemudian menjadi konsumsi seluruh republik ini. Umat manusia yang beragama ini tidak hanya menerima begitu saja, tapi juga diamanatkan untuk memelihara bumi ini. Pelestarian atau penanaman 1 juta pohon yang dilonceng pada hari ini tentunya juga ini merupakan perintah sebenarnya. Ketika di dalam surat Ar-Rum Allah mengingatkan kita. Salam kerukunan, Sobat Religi dimanapun Anda berada. Saya Dewi Anggra ini kembali menyapa Anda melalui Matoa, umat dan aparat mengobrolkan soal agama. Dan pada kesempatan ini memang sangat relevan. Para pemuka agama, pemuka lintas agama hadir bersama saya di studio podcast kita. Hari ini kita baru saja melakukan launching penanaman atau gerakan penanaman 1 juta pohon matoa di seluruh Indonesia, dan ini bertepatan dengan Hari Bumi ke-55 pada 22 April 2025. Tadi telah dilaksanakan di Provinsi Papua di halaman kantor oleh Bapak Kakanwil dan ditandai dengan penyerahan pohon matoa kepada para pimpinan umat lintas agama yang hadir pada kesempatan ini. Dan juga dilakukan penanaman secara simbolis di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua. Kemudian para pimpinan agama membawa cindramata berupa pohon matoa yang akan ditanam di rumah ibadah atau di kantor masing-masing. Namun juga diikuti komitmen sebagaimana program ini akan berjalan 1 tahun ke depan. Maka gerakan penanaman 1 juta pohon matoa pada hari ini hanyalah merupakan sebuah awalan, dan selanjutnya umat beragama akan dihimbau untuk melakukan penanaman pohon matoa ini di lingkungan masing-masing. Saya akan menyapa terlebih dahulu para narasumber yang hadir bersama kita. Juga selain narasumber, hadir pula para pimpinan lintas umat agama yang berkenan hadir pula di studio podcast ini membersamai para narasumber kita. Bersama saya ada tentunya Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Bapak Pendeta Clement Staran. Bapak, terima kasih untuk kehadirannya. Kemudian di sini juga ada Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua, Bapak TH Pasaribu, MSI, yang selalu semangat, Bapak, luar biasa. Dan kemudian ada pula di sini Bapak Rashid Mayang, MSI. Beliau dari Basnas Provinsi Papua, dari unsur pimpinan Basnas Provinsi Papua. Kemudian ada Bapak Dr. Haji Sarminanto, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Terima kasih Bapak berkenan hadir pada kesempatan ini. Kemudian ada Bapak Ikomang Alitwardana, Ketua PHDI, Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Papua. Ada juga Bapak Ponco S. Winata. Winata atau Winoto, Bapak? Winata, baik. Beliau merupakan Ketua Perma Budi Provinsi Papua. Dan kemudian ada Bapak Suito MSI, beliau dari unsur PW Muhammadiyah Provinsi Papua. Terima kasih Bapak-Bapak sekali lagi atas kehadirannya. Walaupun pada kesempatan ini belum semuanya menjadi narasumber, nanti tentu akan bergiliran karena kita punya program Matoa tersebut. Bapak memang sudah lama berjalan, umat dan aparat mengobrolkan soal agama. Dan pada kesempatan ini kita akan berbincang lebih jauh tentang ekoteologi dari perspektif agama, dan juga tentu kita tadi menyoal tentang bagaimana kita telah melakukan launching penanaman 1 juta pohon matoa di seluruh Indonesia termasuk di Papua Raya. Saya ingin memulai dari Bapak Kakanwil, Bapak. Bagaimana kemudian memaknai baik juga dari perspektif Kristen begitu Bapak tentang ekoteologi ini, atau dalam hal ini bagaimana perspektif agama memahami ekologi sebagai bagian satu kesatuan dalam kehidupan antara manusia dengan lingkungan agar selaras dan seimbang gitu Bapak. Silakan. Ya. Terima kasih. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang oleh perkenannya kita boleh melakukan segala sesuatu.
sesuai tanggung jawab kita dan teristimewa hari ini kita boleh ada bersama di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua berkenaan dengan satu agenda secara nasional yang dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Bumi ke-55 tanggal 22 April 2025. Nah, program ini berkenan pula dengan ada 8 program prioritas Menteri Agama, salah satu diantaranya adalah ekoteologi. Nah, mengapa ini menjadi penting? Karena dari aspek penciptaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah menciptakan alam semesta itu secara khusus di ajaran Kristen yang tersedia duluan adalah alam ciptaan dengan seluruh isinya, tanah, laut, pohon, makhluk hidup di laut dan di darat. Manusia paling terakhir. Nah, mengapa manusia paling terakhir? Agar supaya secara simpel saja ketika manusia butuh makan sudah ada tersedia, dia butuh daging sudah ada hewan, dia butuh ikan sudah ada, dia butuh tumbuhan sudah ada pohon dan segala macam. Nah, itu artinya manusia dengan alam tidak bisa dipisahkan. Maka wajib hukumnya melalui program ini adalah kita harus menjaga alam. Mengapa itu harus dijaga? Karena jika kita tidak menjaga maka akan berdampak bagi kita. Katakanlah pohon ditebang, daerah resapan air misalnya, tidak dipikirkan, tidak ada analisis yang dalam, kemudian ditebang akan berdampak banjir, tanah longsor dan seterusnya. Karena itu program ini sangat baik sekali. Yang pertama. Yang kedua, tahun ini digagas penanaman 1 juta pohon matoa. Ini luar biasa. Kita kenal matoa itu dari Papua, tapi kemudian menjadi konsumsi seluruh republik ini. Matoa itu ada berbagai jenis. Ada yang bilang matoa kelapa dan seterusnya. Memang enak memang. Buah ini kalau dimakan enak sekali. Dan ini kemudian menjadi gagasan untuk ditanam. Ditanam kemudian dilestarikan. Untuk orang Papua sendiri matoa itu bernilai luar biasa. Di kampung-kampung itu ditanam oleh setiap marga. Bahkan ketika musim tidak boleh marga lain ambil di marga yang lain punya wilayah. Itu akan ada masalah. Bahkan setiap keluarga punya. Nah, dipanen dan itu buahnya setahun sekali. Sehingga ketika dipanen nanti tahun berikut lagi baru berbuah. Dan memang itu rasanya manis. Tapi juga makna budayanya tinggi sekali untuk pohon matoa. Di wilayah-wilayah tertentu bahkan itu dia jadi sarana. Ketika terjadi perkawinan dan macam-macam, itu juga menjadi syarat dalam. Nah, karena itu pohon matoa bersyukur sekali satu pohon endemik dari Papua yang kemudian digagas untuk ditanam secara nasional. Ini luar biasa. Nah, terakhir bahwa memang Papua mesti dipertimbangkan karena kalau Papua tidak masuk bukan NKRI. Nah, karena itu kita di Papua selain melakukan tugas secara nasional, satu hal yang paling pokok adalah umat beragama di Papua ikut menjaga NKRI. Karena itu memang mesti hal-hal yang menjadi kekhususan Papua harus berkontribusi untuk menjaga republik ini. Bersyukur sekali karena pohon matoa digagas untuk ditanam. Ini hal yang luar biasa. Secara pribadi, selaku Kepala Kantor Wilayah, saya berterima kasih karena hari ini hadir bersama dengan saya Ketua Forum Kerukunan Beragama Provinsi Papua diwakili oleh Pak Sekretaris dan anggota. Ormas keagamaan ikut Basnas dan Ikatan Haji luar biasa. Hadir memberi dukungan. Ini menunjukkan komitmen kita untuk menjadikan Papua sebagai sumber energi baru dari hutan dan alam bagi Republik. Terima kasih. Luar biasa Bapak, ini memberikan satu insight baru ya, atau banyak bahkan. Ya, kita berikan aplaus boleh Bapak. Jadi ternyata bukan hanya aspek ekologis, teologis yang kemudian dikonsepsikan sebagai ekoteologi, namun juga ada aspek antropologi yang tadi disampaikan oleh Bapak Kakanwil seperti itu. Dan ini menjadi sebuah bahasa budaya yang luar biasa dari Papua, menyapa secara budaya kepada seluruh wilayah di Indonesia, secara ekologis juga, dan kita dipersatukan tadi oleh spirit atau teologi ya, spirit keagamaan atau spirit teologi. Ini memang gagasan yang saya kira kita semua sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kakanwil tadi.
Ini luar biasa dan tentunya menjadi alasan untuk kita semua umat lintas agama, terlebih para pimpinan untuk berkomitmen Bapak ya dalam program ini. Nah, bicara komitmen ini saya ingin bergeser kepada FKUB karena juga merupakan salah satu sektor yang diandalkan dalam program ekoteologi ini. Kira-kira Bapak apa yang bisa dan akan dilakukan kemudian oleh FKUB atau melalui FKUB dengan program ekoteologi ini, karena paling tidak program ini berjalan dalam 1 tahun ke depan begitu. Silakan Bapak. Iya, terima kasih. Sebelumnya sambut salam FKUB, Iya. salam kerukunan. Rukun. Terima kasih. Tadi Bapak Kakanwil mengatakan bahwa bumi ini diciptakan oleh Tuhan Iya. dan diberikan kepada umat manusia, Iya. apapun agamanya. Iya. Umat manusia yang beragama ini tidak hanya menerima begitu saja, tapi juga diamanatkan untuk memelihara bumi ini. Tanda orang beragama, dia menunjukkan komitmennya untuk memelihara bumi ini. Itu sebagai tanda bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan. Itu sebabnya FKUB sangat mengapresiasi inisiatif membuat salah satu program unggulan oleh Kementerian Agama yang disebut dengan teologi Ekoteologi. ekoteologi. Iya. Berteologi tentang lingkungan. Jadi tidak dikarang-karang. Iya. Memang sudah dari awalnya memang sudah teologinya seperti itu. Iya. Umat manusia diamanatkan untuk memelihara bumi, lingkungan dan sebagainya. FKUB sangat mendukung ini. Pada tahun 2023 FKUB seluruh Indonesia, FKUB nasional melakukan konferensi nasional FKUB seluruh Indonesia di Papua, yaitu di Sentani, Jayapura. Salah satu acara yang kita lakukan adalah penanaman pohon di perbatasan Indonesia dengan PNJ, yaitu di Skau. Semua ketua-ketua FKUB baik provinsi maupun kabupaten kota yang hadir pada saat itu menanam pohon di sana. Itu adalah salah satu bukti komitmen FKUB. Dan itu akan kita lanjutkan terus. Oleh karena itu kami sangat menyambut adanya launching 1 juta pohon matoa yang akan ditanam di seluruh Indonesia. Tapi jangan hanya launching, harus ada kelanjutan. Itu yang terpenting. Ya, itu yang terpenting. Iya. Yang kedua, FKUB Provinsi Papua telah membentuk satu organisasi yang kita bina untuk lingkungan hidup. Itu yang disebut dengan IRI. IRI ini adalah lintas agama yang mencintai forest, hutan. Ya? Jadi ini lembaga memberi edukasi kepada semua agama ya lewat pemuka-pemuka agama masing-masing yang ada dalam FKUB agar mencintai hutan. Untuk Papua, hutan inilah yang menjadi ciri khas sekarang ini. Di mana lagi didapatkan di Indonesia, bahkan di dunia, hutan sebesar yang ada di Papua. Dan dia menjadi paru-paru dunia. Jadi dunia mempunyai kepentingan untuk melestarikan hutan di Papua ini. Jadi itu sebabnya kami sangat menyambut program teologi ini untuk
dilaksanakan Iya. di seluruh Nusantara. Iya. Dan FKUB akan tetap Mhm. menghimbau semua umat beragama, kalau Anda mengatakan beragama, cintailah lingkungan hidup, cintailah hutan di Papua ini. Dan sebagai umat beragama, jangan merusak. Jangan ada lagi illegal logging. Jangan ada lagi perambahan hutan. Sadarlah bahwa Anda itu umat yang beragama. Oleh karena itu, cintailah alam ini, karena alam ini diberikan oleh Tuhan untuk kita nikmati. Ya. Kira-kira ini komitmen kita. Baik. Baik, Bapak. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa FKUB berkomitmen untuk menggaungkan begitu Bapak tentang ekoteologi ini selaras juga dengan yang disampaikan Kementerian Agama, antara lain melalui surat Sekjen begitu, bahwa memang bicara ekoteologi ini tidak hanya penanaman 1 juta pohon matoa, tapi yang terpenting adalah perubahan mindset tentang ekoteologi itu sendiri, baik mungkin sifatnya informatif atau merubah sikap atau tindakan dalam hal keberpihakan begitu terhadap alam, keselarasan antara hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan alam seperti itu, melalui entah itu workshop, kemudian seminar, dialog dan sebagainya. Maka tentunya menjadi PR bagi para pemuka lintas agama Bapak ya, untuk membawa ini ke rumah-rumah ibadah dalam jangka waktu ke depan. Bahkan mungkin seharusnya ini menjadi sebuah tema arus utama yang baru sih tidak Bapak ya, diperbaharukan kembali mungkin di rumah-rumah ibadah kita tentang ekoteologi ini begitu. Nah, kita akan ke Basnas Provinsi Papua yang juga merupakan sektor yang diandalkan ya dalam gerakan penanaman 1 juta pohon matoa ini. Di Basnas, kira-kira Bapak di Provinsi Papua ini apa yang akan bisa dilakukan ke depan atau bahkan mungkin sudah dilakukan yang relevan dengan spirit ekoteologi, dan konkretnya program-program seperti apa mungkin yang bisa dilakukan oleh Basnas hingga ke lini kabupaten kota ya Bapak, dan bahkan mungkin melibatkan lembaga amil zakat yang ada di Provinsi Papua atau di Papua Raya. Silakan Bapak. Alhamdulillah, tentunya hari ini merupakan kebahagiaan khususnya kita yang berada di Provinsi Papua dengan ketika diabadikan salah satu tanaman endemik kita Papua, yaitu matoa, yang dijadikan tanaman secara nasional. Ditinjau dari ekologi, tentunya ini sangat erat sekali dengan perintah agama khususnya. Ketika Allah merintahkan untuk menjaga hubungan baik kepada sesama manusia, kepada Allah dan lingkungan. Hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minal alam. Jadi ini erat sekali hubungannya, karena memang manusia sendiri di dalam keseharian itu kita mengeluarkan CO2, kemudian tanaman itu menjadi makanan daripada tumbuhan. Nah, tumbuhan mengeluarkan O2 yang kemudian yang kita hirup itu. Nah, ini tentunya erat sekali jika kita tinjau dari segi ekologi. Yang kedua, bahwa pelestarian atau penanaman 1 juta pohon yang dilonceng pada hari ini tentunya juga ini merupakan perintah sebenarnya. Ketika di dalam surat Ar-Rum Allah mengingatkan kita, Bismillahirrahmanirrahim, Taharul fasyadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyaziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi Allah mengingatkan kita semuanya, umat manusia, sebagaimana tadi Pak Kepala, Pak Kakanut sudah menyampaikan bahwa Allah menciptakan, yang pertama menciptakan bumi, kemudian dan seisinya, lillahi ma fis samawati ma fil ard, kemudian baru hiduplah kita manusia. Nah, manusia ini sudah disiapkan semuanya. Nah, bagaimana untuk cara merawatnya? Tadi Ketua FKUB sudah menyinggung, jangan sampai nanti kita malah merusak begitu. Tidak menjaga, tidak menanam, bahkan tidak mau melestarikan. Maka ini yang sebenarnya menjadi penting, titik poin penting sebenarnya yang
kita laksanakan pada hari ini secara nasional untuk launching penanaman matoa, 1 juta matoa di seluruh Indonesia. Tentunya ini adalah salah satu yang memang harus kita lestarikan. Tadi Pak Kakaknya menyampaikan bahwa memang kita harus mencintai alam itu sendiri, karena memang kita saling membutuhkan, baik alam sekitar kita sesama manusia, dan itulah yang kemudian merupakan perintah Allah yang memang harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Nah, kami dari Basnas Provinsi Papua tentunya sangat menghimbau sekali, khususnya untuk para mustahik, para muzaki, untuk bagaimana melestarikan ini. Yang tadi kalau sudah disampaikan bahwa kita di masjid-masjid, di kantor-kantor, untuk kita bagaimana menanam itu, tentunya ini juga kita harapkan juga warga masyarakat kita untuk menanam dan kemudian merawatnya, sehingga kita terhindar dari peringatan Allah tadi, ketika kerusakan di muka bumi itu yang diakibatkan oleh ulah tangan kita sendiri, maksudnya tidak ada merawatnya, tidak ada menanamnya. Maka mudah-mudahan dengan awal untuk dengan kita meluncing ini, mudah-mudahan ini juga menjadi kesadaran, dan kita akan berikan edukasi kepada masyarakat luas tentunya untuk bagaimana melestarikan tanaman yang khususnya yang hari ini kita launching adalah penanaman 1 juta matoa di seluruh Indonesia. Kiranya mungkin itu yang dari kami. Baik, terima kasih. Dan terakhir dari para narasumber yang ingin saya tanyakan adalah mungkin bukan pertanyaan, lebih merupakan closing statement dari Bapak-Bapak secara singkat, baik itu ajakan ataupun himbauan ataupun penekanan dari apa yang ingin Bapak-Bapak sampaikan, nilai-nilai penting dan utama dari apa yang sudah dipaparkan tadi ya, terkait dengan ekoteologi. Silakan Bapak Kakanwil. Ya. Kalau kita berkata kita orang beriman, maka beriman itu harus mencintai alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan untuk kehidupan berkelanjutan. Luar biasa. Terima kasih. Bapak Kakanwil singkat tapi sangat mengena ya untuk kita semua, untuk umat beragama begitu. Silakan Pak Sekretaris FKUB, Bapak Siapa Seribu. Forum Kerukunan Umat Beragama Iya. mempunyai tugas untuk menjaga kerukunan. Baik. Kerukunan itu bukan hanya kerukunan untuk antar umat beragama, tapi kerukunan antara manusia dengan alam. Dia harus rukun. Kerukunan itu ditandai dengan mencintai alam, karena alam akan mencintai kita. Kalau kita tidak rukun dengan alam, alam bisa mencelakai kita. Oleh karena itu, kewajiban umat beragama yang ada di Forum Kerukunan Beragama rukun dengan alam, dengan mencintai alam. Rukun dengan mencintai alam. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris. Selanjutnya dari pimpinan Basnas Provinsi Papua, silakan Pak Rashid Mayang. Baik, tentunya dengan kita ada kegiatan launching penanaman matoa hari ini, tentunya kami menghimbau tanpa mengenal agama, suku, ras, jagalah hubungan baik dengan Allah, jagalah hubungan baik dengan sesama manusia, dan jagalah hubungan baik dengan alam. Mungkin itu yang paling penting. Luar biasa. Para narasumber kita sudah menyampaikan poin-poin yang bernas untuk kita semua, khususnya tentunya juga untuk umat lintas agama di Papua Raya, bahkan dimanapun itu di tanah air dan di seluruh penjuru dunia yang bisa mengakses kanal podcast kita. Dan sahabat religi dimanapun Anda menyimak program kami Matoa, Umat dan Aparat Mengobrolkan Agama. Tadi kita sudah simak paparan para narasumber secara singkat tentang ekoteologi dan juga garis bawah yang disampaikan, penggaris bawahan yang disampaikan oleh para narasumber tadi. Yang pertama, kita semua tentunya menyadari bahwa ekoteologi adalah keniscayaan di dalam semua agama,
boleh dibilang kita berterima kasih dengan program ini karena mengingatkan kita semua sebagai umat beragama kembali pada kitab suci masing-masing yang memang seluruhnya boleh dikatakan memastikan relasi dengan alam, manusia, dan Tuhan itu adalah relasi yang harus dijaga dan sebuah keharusan, dan penjagaan itu tentu dalam harmoni seperti itu. Dan bagi para pimpinan lintas agama di Papua juga, terutama Bapak Kakanwil tadi disampaikan bahwa pemilihan pohon matoa yang ditanam di seluruh Nusantara ini merupakan sebuah apresiasi sekaligus orang-orang di Papua, orang di siapapun yang merasa sebagai Papua merasa sangat terhubung dengan program ini, merasa tentunya bangga juga dan boleh dibilang menyapa seluruh masyarakat Indonesia dengan pohon matoa ini yang membuat seluruh orang Indonesia lebih mengenal Papua begitu. Selanjutnya semuanya berkomitmen bahwa program penanaman 1 juta pohon dalam 1 tahun ke depan setidaknya, juga spirit ekoteologi ini akan digaungkan di rumah-rumah ibadah, seluruh rumah-rumah ibadah yang ada di Papua Raya, dan tentunya juga melalui berbagai forum untuk penginformasian bagi umat beragama atau seluruh masyarakat yang ada di Papua Raya. Demikian yang bisa kita simak pada kesempatan ini. Kita bicara ekoteologi dalam rangka launching gerakan penanaman 1 juta pohon matoa, dan ini bertepatan dengan peringatan Hari Bumi yang ke-55 pada 22 April 2025 ini tadi sudah dilakukan di halaman kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Terima kasih, dan kita akan berjumpa kembali. Sebelum berpisah, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para pimpinan umat lintas agama yang hadir di sini, juga tentunya Bapak Kakanwil selaku tuan rumah ya dalam matoa ini. Bapak-bapak, kita insya Allah akan berjumpa kembali pada seri-seri matoa lainnya, tentunya dari perspektif masing-masing agama ke depannya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. Saya Dewi Anggreni bersama seluruh kerabat kerja dari rekan-rekan tim umum dan humas mengucapkan sampai berjumpa lagi pada tema-tema lainnya, dan salam kerukunan. Rukun. Terima kasih.